Roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Saya tidak bicara tentang sosial ekonomi, saya bicara tentang musim kehidupan. Sometimes you will need to be prayed for. Kadang-kadang kita butuh untuk didoakan. Dan kadang-kadang kitalah yang mendoakan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar kita semua mengerti prinsip digotong oleh 4 orang ini. Memanggil kita semua untuk tidak jadi beban saja. Tapi memanggil kita semua untuk saling terbeban. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau hari ini mau beracara dengan kami. Kami merayakan ulang tahun-Mu di bumi. Thank you, Engkau sudah datang untuk menebus kami. Hari ini kami pun ingin mengembalikan kasih kami kepadamu. Bukan hanya dengan mengasihi-Mu, tapi juga mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengajari. Sampaikan firman dan sabda-Mu, hamba-Mu memberi diri menjadi saluran. Tuhan beri kemampuan, sembunyikan di balik salib-Mu supaya hamba tidak menyadari diri, tapi lebih menyadari hadirat-Mu dan kebutuhan jemaat-Mu. Singkapkan firman-Mu sebab ada keajaiban di dalamnya. Tuhan mau mengubah kita semua, ya Tuhan Yesus, dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Munculkan firman Tuhan di depan sini, yaitu Markus 2 ayat 1-12, cerita tentang 4 orang yang membawa seorang lumpuh untuk disembuhkan oleh Tuhan. I see Jesus in this story, dalam cerita ini. Saya bacakan dulu ya. Ayat pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dan orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sebuah cerita mujizat. Kita bisa melihat Tuhan. Tuhan itu siapa dalam cerita ini? Atau lebih tepatnya juga, Tuhan itu sanggup lakukan apa? Tapi saya ajak Anda untuk melihat dari sudut pandang si lumpuh ini. Sebagai orang yang membutuhkan dan dia seringkali diabaikan, ada 4 orang sahabatnya yang sungguh-sungguh mempedulikan. Saya yakin si lumpuh bersyukur forever and ever. Selama-lamanya dia akan bersyukur punya teman seperti mereka. Saya ingin untuk Anda melihat Yesus di dalam diri 4 orang ini juga. Jangan hanya lihat Yesus dalam mujizat. Lihat Yesus di hati orang-orang yang terbeban. Padahal 4 orang ini siapa kita nggak tahu. Tapi mungkin bahkan mereka bukan kerabat. Dengan siapa Anda bersahabat, itu menentukan apakah hidupmu itu diberkati atau hidupmu itu kasihan. Nah, kalau kita menuntut orang lain baik sama kita dulu, kapan hari itu akan tiba? Kalau kita nggak punya sahabat seperti 4 orang ini, jadilah terlebih dahulu sahabat yang begitu bagi orang lain. Can you see Jesus in these people? Dan saya balik coba. Can your friends and family see Jesus in you? Bisakah teman, rekan, handai taulan, rekan-rekan Anda, bisakah mereka melihat Yesus dalam dirimu? 4 orang ini jadi jawaban, jadi solusi, sekalipun bukan mereka yang melakukan mujizat, tapi Tuhan.
Tapi berapa banyak di antara kita tidak tergolong 4 orang ini, kita itu selalu jadi beban. Kita yang selalu dijangkau. Kita yang selalu ditarik-tarik, ayo ke gereja, didorong-dorong, ayo CG. Ayo baca Alkitab, ayo berdoa. Ayo pelayanan. Nah masa hidup kita tahun demi tahun begitu terus. Orang kerja aja kalau muter-muter di padang gurun, gak naik-naik gaji juga akhirnya jenuh. Masa iman kita gak bertumbuh? I want you to see Jesus. Setiap ibadah, perikop khotbahnya sama. Maksudnya ayatnya itu loh, ceritanya gak beda. Tetapi saya harus memberikan angle-angle yang tidak sama setiap kebaktian. Nah, kebaktian ini saya ingin Anda fokus ke 4 orang itu. Karena itu subtema khotbah kita yang kebaktian sekarang itu digotong oleh 4 orang. Digotong oleh 4 orang. Nah pertanyaannya 4 orang ini memangnya gak punya problema. Gak punya penyakit. Tapi saya ingin Anda melihat bahwa di sini ada unsung heroes atau ada pahlawan yang tidak dinyanyikan, dirayakan. 4 orang ini seperti tenggelam dalam cerita ini. Fokusnya Yesus dan si lumpuh. Tapi tanpa 4 orang ini, si lumpuh tetap akan lumpuh. Sekalipun Yesus sanggup menyembuhkan, tetapi 4 orang ini yang membawa dia datang. Saya ingin jadi 4 orang ini dalam cerita ini. I want other people to see Jesus in me. Saya nggak mau jadi seorang daddy, seorang ayah, seorang papa yang terus menerus anaknya harus doakan supaya papanya bertobat. Saya mau jadi papa yang jadi imam bagi keluarga. Saya nggak mau jadi suami yang alot gitu, yang sulit sekali gitu loh. Istrinya itu harus selalu standing in the gap, yang selalu harus berdiri di antara dia dan Tuhan. Istrinya itu harus terus berdoa untuk suaminya. Loh memang perlu saling mendoakan, saya ngerti. Tapi kalau didoakan melulu, kapan tobatnya? Saya nggak mau jadi anak yang terus menerus mama papanya harus doa. Padahal papa mamanya juga punya kebutuhan. Belum lagi mimpi mereka. Tahu nggak orang tua Anda, hai anak-anak muda itu punya mimpi juga. Sebelum bahkan Anda datang ke dunia. They have a dream in their life. Tapi kenapa kok kita itu sekarang jadi fokus satu-satunya Tuhan, anakku Tuhan. Supaya dia itu bebas dari pergaulan itu. Anakku dugem melulu. Kenapa kita harus jadi beban? Saling terbeban iya. Digotong oleh 4 orang, saya kagum sama ke-4 orang ini. Saya ingin tuh Anda melihat 4 orang ini apa yang kita bisa pelajari. Siapakah mereka kita nggak tahu, tetapi yang pasti ke-4 orang ini semacam murid Yesus. Mereka pasti bukan salah satu dari 12 rasul. Kalau enggak pasti firman Tuhan nggak akan silent, tidak akan diam saja. Ke-4 orang ini juga bukanlah salah satu dari 70 murid-murid yang diutus 22 itu. Bahkan 400 murid Yesus yang di Galilea mereka meninggalkan Tuhan karena pengajarannya terlalu keras. Mungkin 4 orang ini bukan siapa-siapa, tetapi mereka itu saya yakin mereka sudah mengamat-amati Tuhan Yesus. Dan mereka melihat Yesus dan mereka belajar. Dan mereka menangkap sesuatu dari Tuhan bahwa hidup tidak boleh egois dan gak boleh hidup bagi dirinya sendiri. Jangan jadi Kristen yang Natalan. Yang ke gereja cuma setahun sekali. Datang ke gereja pun kita berpikir begini, gue dapat apa di gereja? Tahukah kita ke gereja itu karena kita tuh terbeban untuk orang lain. Kalau enggak kan kita semua di ruang, kalau kita di tempat tidur di rumah kita sendiri kan bisa berdoa sama Tuhan. Tapi di gereja itulah melting pot. Bahasa Inggrisnya kalau misalnya New York itu melting pot. Tempatnya kalau kita makan makanan ya, makan Chinese contohnya itu sapo. Apa itu yang di dalam makanannya semuanya ada capcay. Capcay itu kan, cap itu kan 10 ya. 10 sayur kiasan kayak sayur mayur di sana itu macam-macam ada di dalam sana. Ada kekian, ada, ini lapar nih kayaknya saya. Ada ayamnya, ada B2-nya, B2 ya. Ada telurnya, Itu kan melting pot ya. Di satu pot begitu dicampur sayur mayur, dagingnya, tomatnya, semuanya. Gereja itu tempat melting pot. Dimana kalau kita menempatkan diri untuk diri sendiri, kita nggak akan dapat apa-apa, kita akan kecewa. Tapi kalau kita menempatkan diri karena kamsyah sama Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku, sepatutnya aku melayani sesamaku. Dan kita akan bertumbuh. Karena pintu masuk kita benar. Karena motivasi kita betul.
Melting pot. Orang buka toko aja, mereka perlu tempat strategis. Waduh, toko ini nggak dilewati karena dia terpencil di mall itu. Tapi kalau tempat keluar masuknya, makanya kadang-kadang di mall-mall tertentu jalan masuk keluarnya harus melalui begitu. Ya, kita nggak bisa. Jadi misalnya ada toko tertentu saya nggak perlu endorse apa-apa atau sesuatu. Masuknya untuk keluar harus lewati semua stand, baru situ exitnya. Diatur gitu loh supaya tidak terlewatkan, harus strategis. Gereja itu tempat strategis. Di mana Tuhan bisa memakai kita. Kita melihat kesempatan untuk Tuhan menjamah. Dan kita nggak mau orang-orang yang kita pedulikan itu tertinggal. Saya ingin Anda melihat bahwa digotong oleh 4 orang ini adalah sebuah tindakan sengaja. Church is the melting pot. Semuanya di sana. This is a holy chance. Inilah sebuah kesempatan ilahi untuk kita saling melayani dan melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan satu dengan yang lainnya. Roda itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Saya tidak bicara tentang sosial ekonomi, saya bicara tentang musim kehidupan. Sometimes you will need to be prayed for. Kadang-kadang kita butuh untuk didoakan. Dan kadang-kadang kitalah yang mendoakan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar kita semua mengerti prinsip digotong oleh 4 orang ini. Memanggil kita semua untuk tidak jadi beban saja. Tapi memanggil kita semua untuk saling terbeban. Mari kita baca sekarang ayat pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ya, Kapernaum adalah tempat basis pelayanan Yesus. Tempat basis pelayanan Tuhan Yesus. Basis saya di Surabaya, saya naik pesawat. Karena media kan tidak, kalau misalnya tampil di program-program di media, maka orang tidak tahu kita ini asal dari mana. Saya pernah sekali naik pesawat, disapa oleh pramugarinya, Pastor Philip, ya, oh pergi ke Surabaya. Saya bilang bukan, pulang ke Surabaya. Karena saya tinggal di kota Pahlawan. Dia bilang, oh gitu ya, oh saya kira tinggalnya di Jakarta. Oh enggak, saya tinggal di Surabaya. Nah kalau Yesus ditanya sama pramugari, pulang ke mana? Pulang ke Kapernaum, karena Kapernaum itulah tempat domisilinya. Yesus itu lahir Bethlehem, orang Kristen harus tahu lah udah berapa tahun jadi orang Kristen. Besar di Nazaret, ya, sempat sebelumnya ngungsi di Mesir karena mau dibunuh sama Herodes. Lalu dia kembali ke Sungai Yordan, dibaptiskan, lalu dari Sungai Yordan dibawa ke padang gurun, kembali ke Galilea dalam kuasa, lalu beralamatkan di Kapernaum. Dari situ Yesus datang pergi dan kembali lagi ke Kapernaum. Jadi Yesus ada di rumah. Tersiarlah kabar bahwa dia pulang. Ayat 1 bahwa ia ada di rumah, ini rumah kontrakannya Yesus. Ya, jadi Yesus mau repot dan direpotkan. Mesias kita itu loh, aduh kurang apa, orang lapar dikasih roti, orang sakit dikasih sembuh. Ya, orang berdosa diampuni, bahkan pelacur juga. Pemungut cukai tanpa kecuali, besok kita punya drama tentang Sakeus. Belum lagi gitu, kadang-kadang rakyat itu keterlaluan. Kita sebagai jemaat Tuhan itu kadang-kadang kita itu gak memikirkan kepentingan Tuhan. Lah rumah kontrakan Tuhan kok dibolongi atapnya. Malam itu Yesus tidurnya outdoor. Lihat bintang. Tapi Yesus gak ngamuk loh, coba lihat. Gak bisa lah kita tuh jadi orang Kristen tapi gak mau repot, itu gak bisa. Wong Tuhan kita aja mau repot. Mesias kita aja mau direpoti. Makanya orang Kristen yang mau hidup sendiri. Lulu, gua, kamu, aku. Nggak, itu berarti gak ada Yesus di hidupmu. Anda cuman Kristen tok. No Christus in you. Sebab orang yang ada Kristus di dalamnya pasti like father, like son. Coba kita sekarang introspeksi diri sendiri. Are we really Christian on the inside? Jangan sampai suatu hari nanti waktu di akhirat sebelumnya tentunya. Waktu di penghakiman Tuhan berkata, enyah lalu kita berkata, enggak loh Tuhan. Aku kenal kamu. Bukan orang yang berseru-seru namaku. Yang masuk kerajaan sorga. I never live in you. Aku gak pernah hidup di dalam dirimu. Kamu gak pernah sungguh-sungguh sama aku. Nah buktinya, kok lucu loh. Kalau misalnya dua-dua ini, Anda adalah orang Indonesia. Dua-dua dari atas-atas sono-sono, tidak ada keturunan mana-mana. Lalu muncul bayinya orang Spanish. Lah,
Ini bukan anakku ini. Nah dua-dua kalau orang barat, Caucasian atau orang berkulit putih, lalu munculnya mata Hokian. Nggak lucu ya? Yesus berkata, lu anak siapa? Aku nggak kenal kamu. Loh hidupmu itu loh nggak mencerminkan aku. Kau hidup bagi dirimu sendiri. Nggak mungkin itu terjadi kalau kamu makan dan minum aku. Kalau engkau bersekutu dengan tubuh dan darahku, berarti I live in you, you're my flesh and blood. Kamu adalah darah dagingku. Lah kok beda hidupnya? Kenapa manusia kok anaknya kera? Kenapa kera kok anaknya manusia? Harusnya kera yang membesarkan Tarsan menyadari bahwa itu bukan anaknya. Like father, like son. Pohon jatuh selalu gak jauh dari pohonnya. Amin Bapak Ibu Saudara? Salah. Buah yang jatuh gak jauh dari pohonnya. Tak balik sedikit supaya kita tidak menganggur pikiran. Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Saya kagum 4 orang ini, saya curiga 4 orang ini diam-diam sudah mengamati Yesus. Diam-diam sudah dimuridkan oleh Tuhan secara gak langsung. Zaman sebelum Roh Kudus dicurahkan loh, mereka itu sudah bisa menjadi seperti Tuhan. Dari jauh mereka itu mengikuti Yesus aja berubah, apalagi kita yang dari dekat minggu per minggu. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda. I see Jesus ini sekarang lanjutkan. Do people see Jesus in you? Do you remind people of Jesus? Apakah kita itu mengingatkan orang lain akan Yesus waktu mereka dealing berurusan dengan kita dalam bisnis? Apakah orang itu diingatkan tentang Yesus atau justru Kristen kok begitu? Saya jadi ingat Tuhan Yesus waktu jalan di Emmaus ada 2 orang muridnya yang kecewa karena Yesus mati. Mereka nggak percaya Yesus bangkit. Mereka lupa Tuhan udah berkali-kali memberitahukan nanti aku akan bangkit. Tapi murid-murid Yesus tidak ada satupun yang percaya itu. Dalam perjalanan Yesus memecah-mecahkan roti. Yesus tidak ngaku-ngaku, aku Yesus. Kemungkinan besar Yesus sudah berubah rupa. Karena dia dalam tubuh kemuliaan mungkin berganti-ganti wajahnya. Tapi waktu dia memecahkan roti, mereka kok diingatkan, kayaknya ini guru. Waktu Yesus bicara sama mereka, berkobar-kobar hatinya. When you open your mouth and speak, waktu kita buka mulut dan bicara, apakah hati orang berkobar atau kepahitan? Apakah hati orang itu semakin dekat sama Tuhan atau kita jadi sandungan? Gerak-gerik kita nggak usah ngaku-ngaku kita Kristen dulu. Cara Yesus memecahkan roti, waktu dia melayani, waktu dia menyapa, waktu dia berdialog, waktu dia berinteraksi, waktu dia kongsi, waktu dia berurusan dengan satu dengan yang lainnya. Apakah orang diingatkan akan Tuhan? Yang belum kenal Tuhan, apakah justru diintroduce atau diperkenalkan siapa Yesus itu? Atau orang semakin salah paham sama Tuhan gara-gara kita? Berapa banyak orang tidak mau jadi orang Kristen gara-gara orang Kristen? Do people see Jesus in us? Apakah orang lain lihat Yesus di dalam diri kita? Atau kita sudah 20 tahun jadi orang Kristen, kita tetap jadi beban untuk orang Kristen. Bayangkan, kalau sama orang Kristen aja kita jadi beban, gimana kita menangkan yang non-Kristen? Gak nyampe-nyampe rasanya imannya orang ini. Kalau sampai 20 tahun kita ngaku secara profesi, we profess we are Christians, kita mengaku kita ini Kristen. Tapi kita terhadap orang Kristen aja kita terus jadi beban, jadi bahan doa mereka, selalu menjadi target penjangkauan mereka. Lah kapan, hai garam, jika engkau kehilangan garam, kehilangan keasinan, kapan kau akan mengasinkan siapa-siapa? Kalau kepada orang Kristen aja kita jadi beban, kapan kita menangkan yang gak Kristen? Di hidup kita. Targetku nomor 1 dalam iman saya. Loh kalau orang mau kaya secara harta kan ada targetnya, gak merah, sudah surplus. Kalau ngontrak nanti bisa beli. Bayangin kalau secara fisik jasmani aja kita itu punya goal-goal yang dapat diukur. Nanti setelah itu upgrade beli dari motor beli mobil, dari mobil beli yang lebih bagus. Upgrade. Kalau secara fisik kita ngerti upgrade itu apa, kenapa secara rohani kita stagnan? Kenapa kita buta dan kita muter-muter terus di situ, tak kunjung kemana-mana. Orang Kristen yang stagnan adalah orang Kristen yang mati. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Apapun yang tidak bergerak, apapun yang tidak bertumbuh, dia sudah meninggal, saudara. Jangan-jangan ada orang-orang yang Kristen di luarnya, tapi Kristus suatu hari akan berkata, I don't know you. Aku tidak mengenalmu. Mesti hati-hati loh Bapak Ibu. Karena akhirat itu cepat lambat. Kita pasti ketemu Tuhan. Kita pasti ketemu Tuhan.
Waktu kita ketemu Tuhan, sisi sini ngomong apa percuma di koran zaman dulu, sekarang bukan zaman koran lagi. Telah berpulang ke rumah Bapak, the question is, really? Really? Apapun orang mau komentar sebelah sini, fakta di sebelah sana itu enggak bisa diubah. Ya, enggak. Anda enggak bisa ubah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidup kita? Saya ngomong gini bukan supaya Anda ragu. Saya enggak ragu, saya mau ditanya 1000 kali tetap jawaban saya sama. Jawaban saya bukan defensif tapi keyakinan. Saya tahu kalau saya mati hari ini, saya masuk surga itu 100%, saya sudah enggak usah ragu lagi. Keluarga saya tidak perlu lagi dijelaskan oleh seorang pendeta atau siapapun juga, dia pasti ke surga. Kalau saya mati ya, siapa-siapa enggak usah jelaskan saya akan masuk surga atau enggak. Enggak perlu yakinkan keluargaku atau teman-temanku semuanya. Buah roh, buah hidupku, buah pertobatanku sudah membuktikannya. But, how about you? Saya ngomong gini bukan sok percaya diri, saya ngomong gini itu sebagai keyakinan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, do you remind people of Jesus? Or do you make people misunderstand Jesus? Dalam hidup. Saya belajar 4 orang ini luar biasa. Saya sangat kagum. Karena pewahyuan ini sudah tutup Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya mau tanya sampai ngelontokin juga percuma. Saya nggak akan tahu 4 orang itu siapa sampai suatu hari kemudian nanti kita di sorga. Sorga itu penuh misteri namun luar biasa indah. Someday di sorga. Kita bisa tahu apa yang Alkitab silent atau diam. Saya mau tahu 4 orang itu siapa. Nanti kalau di sorga saya mau kenal mereka. Oh ternyata kamu ya. Setelah kejadian ini apa yang terjadi dengan kamu? Alkitab tidak mencatat sejarah mereka. Berarti mereka orang-orang biasa. Mereka bukan publik figur, bukan tokoh, bukan rasul. Tapi mereka bisa jadi berkat buat sesamanya. Yesus pulang ke rumah. Rumahnya dijebol atapnya. Yesus tuh kasihan, gak bisa makan, gak bisa istirahat. Ini pulang dia dari mission trip loh ini Tuhan. Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Yesus sembuhkan orang kusta, ngajar di kota-kota lain. Yesus sembuhkan ibu mertua Petrus. Pulang ke rumah, tinggal istirahat. Penuh itu. Tamu tidak diundang, semuanya datang. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Nggak bisa masuk lah. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Atap siapa? Atas rumah kontrakan Tuhan. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Saya tadi bercanda di kebaktian sebelum ini. Anda lihat tadi itu ya, naik ini di belakang sini ada tangga sungguhan. Naik ke atas itu digendong kan si lumpuh. Jadi mungkin tahun depan mungkin bisa yang memerankan si lumpuh Jeremy mungkin. Anak saya yang tingginya 190, kakinya ukuran 50. Gotong orang itu berat loh. Untungnya tadi yang digotong memang dipilih cast pemainnya itu yang kurus. Naik ke atas. Nanti ya, upahmu besar di sorga yang memainkan 4 orang tadi itu, peran itu betul-betul gendong atas, gendong bawah, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Ini latihan drama hari ini kayaknya juga pemanasannya harus push up dulu. Orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kenapa dibelanin sih? Mereka peduli. Belajar dari 4 orang ini. Salah satu sifat Tuhan yang bisa memancar lewat sifat kita adalah kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Please lihatlah kebutuhan orang lain. Kalau kita ke gereja itu, lihatlah kebutuhan orang lain. Gereja kita agak beda dalam hal ini. Gereja kita bukan fokusnya entertainment, sekalipun tetap ada nilai entertainmentnya di dalam ibadah. Nyaman, segalanya, but itu bukan intisarinya. Kalau kita beribadah, datang ke gereja, Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia. Dan langkah pertama menjadi seperti Dia, motivasi kita jangan salah. Perhitungkan yang namanya kebutuhan orang lain. You are not in church, Anda tidak datang ke gereja untuk kebutuhanmu saja terisi. Lihatlah kebutuhan orang lain. Aneh ya Tuhan. Kenapa orang yang melayani justru yang jadi pemimpin ya? Kalau kamu jadi besar, kamu harus melayani, kamu harus jadi hamba dulu.
Aneh ya. Kenapa yang memberi makan itu imannya lebih kuat? Bukannya harusnya yang diberi makan yang jadi kuat. Kami hamba batuan yang membagikan firman. Lebih sering kami itu menguatkan daripada kami dikuatkan. Sungguhan. Kok bisa ya? Badan kita ini juga aneh loh secara fisik. Anda sadari nggak? Saya ini untuk 10 kali ibadah ini saya olahraga lagi. Kemarin setelah perjalanan sana sini, wah kesini situ sibuk sekali. Saya hampir 2 bulan nggak olahraga sungguhan. Akhirnya saya nge-gym sebentar. Minggu ini saya buat 2 kali minimal. Ternyata setelah 2 bulan meskipun dulu jagoan, saya hampir pingsan waktu pertama kali mulai itu sampai mau muntah, sampai mau tumpah. Aduh, sampai saya ketawa, saya berkata, aduh Tuhan. Memang berat sekali. Dilatih, badan saya dilatih. Kenapa? Persiapan saya bukan hanya rohani, tapi secara fisik. Berdiri kayak gini itu 1 jam kali 5 kali 2 hari. Lumayan, ini bukan curcol atau minta dikasihani. Tapi fisik kita pun menjadi sebuah testament atau kesaksian. Berat itu di depan, saya sampai mau tumpah, gak berani tutup mata. Tutup mata kayak mau hilang mendapat penglihatan. Tapi setelah berat di depan, seger saya. Seger, aneh ya. Waktu kita dipompa, berat setengah mati di depan, belakangnya enak. Waktu kita peduli sama kebutuhan orang lain, kayaknya kebutuhanku sendiri diabaikan. Tapi setelah kita jalani, masalah kita terasa ringan. Aneh ya. Terasa ringan masalah kita. Bapak ibu saudara, kalau hidup kita orientasinya diri sendiri, hidupmu akan berat. Tapi kalau hidupmu orientasinya seperti Yesus, melayani lebih sungguh, maka persoalanmu tetap sama berat, tapi Anda semakin kuat. Sehingga persoalan Anda tidak mengecil, tapi Anda semakin besar. Lebih tepatnya Tuhan semakin bertambah dalam hidupmu, dan bebanmu akan terasa lebih ringan. Lihatlah kebutuhan orang lain. That is the essence of Christianity. Setelah kita diselamatkan, kalau sebelum diselamatkan saya nggak bisa tuntut orang pelayanan. Gimana kita bisa melayani? Mana mungkin pada orang yang belum kenal Yesus kita bilang, ayo kamu harus doa. Doa puasa, nggak bisa, nanti doa puasa menurut kepercayaan masing-masing. Dan kita tahu doa yang didengar adalah dalam nama Yesus, orang itu harus diinjilin dulu. Tapi setelah orang itu mengaku Yesus adalah Tuhannya, lu mesti berubah. Harus berubah. Setelah orang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan kodenya beda, bukan kode etik, tapi kode imannya sudah gak sama. Harus melayani. Lihat kebutuhan orang lain, itulah esensi kekristenan setelah seseorang diselamatkan. Saya kasih makna baptisan. Baptisan itu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lalu waktu dia keluar, hidupku baru. Makanya Tuhan memerintahkan orang yang mengaku percaya harus dibaptis. Dan orang yang dibaptis harus tahu bahwa dia telah memulai satu misi baru di hidupnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Lagu sekolah minggu tuh. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saya tuh punya satu prinsip dalam hidup saya. Saya punya satu goal dalam hidup ini. Orang Kristen punya goal gak boleh begini loh. Kalau saya terhubung dengan seseorang, apa cuannya untuk saya? Gak boleh begitu. Karena Yesus cukup bagi kita harus puas dengan kasih karunia Allah. Semua itu hanya tambahan saja. Tapi kalau saya terhubung dengan seseorang, pikiran saya selalu begini, saya tidak boleh gagal. Siapapun orang itu, usia berapapun, anak kecil, orang tua, apapun kedudukan orang itu di masyarakat, saya harus bisa mencerminkan Yesus. Saya punya goal cuma satu, itu orang itu lihat Yesus dalam diri saya. Loh kalau khotbah gini ya iya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya di luar sana, saya ketemu sama orang, saya ketemu sama orang-orang di masyarakat yang bukan saat saya khotbah. Mungkin pada saat urusan lain misalnya makan di restoran atau di mana, enggak tentu kita berkhotbah, tetapi apakah orang bisa merasakan segala sesuatu yang dari Tuhan di hidup saya? Enggak tentu saya berkesempatan untuk injili orang itu, tapi tetap harus ada buah kebajikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan,
Belum lagi kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, kalau kita murung terus, semua orang kita giniin, cemberut terus. Bukan berarti kita pasang kedok. Harus keluar dari hati kita. Kalau kita murung, masuklah ke ruang doa. Tanya, kenapa aku gelisah? Apakah Tuhan kurang baik di hidupku? Saya ingin waktu saya berjalan di dunia ini, saya menyebarkan roh sukacita, bukan roh depresi. Saya menyebarkan damai sejahtera, bukan gundah gulana. At least kalau kita nggak berkesempatan ceritakan tentang Yesus, mereka bisa merasakan produk Yesus di hidup kita, yaitu buah-buah itu. Saya punya goal seperti itu dalam kehidupan saya. Nah, jikalau orang tertentu nggak suka sama kita, ya nggak apa-apa. I don't mind kalau ada orang nggak suka sama saya, misalnya saya nggak apa-apa. Asal dia tetap cinta Yesus, nggak apa-apa. Dia bukan bagian radius pengaruhku. Manusia itu kan punya batasnya. Kalau memang orang tersebut salah paham dengan kita, dan dia nggak suka sama kita, nggak usah kejar perkenanannya. Asal kita tahu hati kita betul, kita sudah berusaha melakukan apa yang benar, udah deh. Orang nggak suka sama kita nggak apa-apa, asal dia tetap suka sama Yesus. Kalau dia Kristen, I'm fine, thank you, it's okay, I'm happy for you. Someday, suatu hari nanti di kekekalan kita akan lebih mengerti satu dengan yang lainnya. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Hidup kayak gitu paling enak, no stress. Saya nggak perlu win everyone's approval. Saya nggak perlu dapatkan approvalnya setiap orang. Coba di antara kita jujur, satu dunia suka sama kita, ada satu yang nggak suka sama kita, itu bisa buat kita bete seharian. Beneran? Itu bisa buat kita, misalnya semua orang itu mengagumi kita, lalu ada satu yang lihat aja, nggak nyapa, buang muka, itu buat kita, panas. Come on lah, does everybody have to like you? Apakah semua orang harus suka padamu? Hidup itu jangan orientasi pada diri. Belajar sensitif dan lihat kebutuhan orang lain. Di situ ada sukacita Roh Kudus soalnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar dari 4 orang ini. Mereka gak cari muka. Mereka gak cari nama. Sebab sesudah mujizat terjadi, kita juga gak tahu siapa mereka. Dan gak ada ayatnya. Maka datanglah mereka ke Yesus, minta selfie. Gak ada. Dan mereka gak berkata, setelah itu datanglah mereka si lumpuh dan berkata, bagaimana dengan jasa saya? Tidak ada. Kalau Anda berbuat baik, kalau Anda melayani tanpa pamrih, orang yang melayani dan berkata, aku melayani Tuhan dapat apa? Aku melayani terus kok gak dihargai? Kok aku gak disapa sama pendetanya misalnya, atau sama pemimpinku? Kenapa kok aku gak? Orang kalau melayani itu belajar sama 4 orang itu. Esensi Christianity atau kekristenan itu ini, melayani itu tanpa pamrih. Ya. Itu adalah Christianity. Kristenan. Lihatlah kebutuhan orang lain. Nah, mari kita sekarang lihat ayat yang ke-4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Dibuka tuh atap. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Untungnya nggak ada ayat 4,5. Waktu mereka menurunkan tilam itu, tiba-tiba dalam bahasa Ibraninya keprujut. Jatuhlah si lumpuh itu. Berubah langsung ceritanya. Bukan orang lumpuh disembuhkan, Lazarus dibangkitkan. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, wait, ada sesuatu yang gak sinkron di sini. Di dunia yang sangat individualistis, you, me. Imanku, imanmu. Aneh ya ayat 5 ini, ketika Yesus melihat iman si lumpuh, betul? Salah. Ketika Yesus melihat iman 4 orang itu, temannya, bukan si lumpuh itu. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Luar biasa ya. Yesus lihat iman yang tidak bersangkutan, tapi yang terbeban dan belani dia. Yesus berkati si lumpuh yang tidak meminta. Ini bukan dunianya demokrasi. Inilah dunianya ilahi. Tuhan bisa respect iman orang lain dan memberkatimu. Jangan-jangan berkat yang kau rasakan itu karena iman orang lain, bukan kau layak menerimanya. Jangan-jangan ada beberapa orang di sini diselamatkan, memang betul Anda memutuskan untuk terima Yesus karena itu tidak bisa diwakilkan. Tapi faktanya bahwa Anda bisa sampai titik terima Injil, itu ada orang yang bayar harga. Atau sampai Injil mengetuk pintu hatimu, itu ada orang yang mendoakanmu. Mungkin beberapa orang di sini sembuh
itu karena doa orang tertentu. Bapak, Ibu, Saudara, disinilah endingnya demokrasi atau individualistis. Di dunia yang individualistik itu begini, oh aku bisa ibadah sendiri di rumah, gak perlu kalian semua. Orang seperti ini, soal ibadah contohnya, kalau ke gereja saya kasih contoh yang sederhana. Orang seperti ini gak memahami prinsip ini. Digotong oleh 4 orang di situ itu, Tuhan itu menghargai community. Tuhan itu menghargai komunitas iman. Do you know that ada berkat-berkat Tuhan tertentu yang Tuhan simpan sampai Anda membuka diri, bukan sama Tuhan, sama orang lain. Ajaib ya. Ada berkat-berkat tertentu yang Tuhan itu cairkan. Tidak akan Tuhan cairkan namun terus dibekukan sampai kita membuka diri sama orang lain. Kalau enggak, itu enggak akan pernah dibuka sama Tuhan. There are certain blessings yang tidak akan pernah Tuhan cairkan. Dan saya kagum dengan 4 orang ini. Mereka beriman untuk kawan. Mereka bukan beriman untuk diri sendiri, mereka beriman untuk orang lain. Di dalam dunia iman, jemaat terkasih, jangan hanya belajar beriman untuk diri sendiri, karena itu semua orang dari agama apapun bisa lakukan itu. Yang membuat kekristenan beda adalah kita beriman untuk orang lain juga. Itu yang membuat kita berbeda. Berimanlah untuk sesama kita seperti 4 orang ini untuk temannya yang lumpuh yang terbaring. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya nggak tahu si lumpuh mikir apa. Si lumpuh itu, yang pasti si lumpuh itu pasti merasa tertuduh. Aku begini mungkin karena dosaku segalanya. Tuhan itu luar biasa lah. Kalau Tuhan menjawab doa itu ya, Tuhan menjawabnya dengan cara yang tak terduga. Orang lain lihatnya si lumpuh butuh berjalan, tapi siapa tahu di dalam dirinya ada tuduhan. Jadi Tuhan jawab. Tuhan itu kalau bekerja di hidup kita itu komplit dan totalitas. Dia itu selalu menjawab pergumulan kita itu luar dalam. Manusia nggak tahu. Yang nampak di depan mata itu mungkin hanyalah orang itu gagal bisnisnya. Orang yang lihat begitu belas kasihan dan berdoa, Tuhan kasih dia sukses. Nggak tentu. Mungkin sebelum dia gagal usahanya, mungkin udah banyak gegeran di keluarganya. Mungkin juga setelah dia salah investasi, hatinya merasa guilty. Tahukah Bapak Ibu Saudara, when God answers your prayer, you pray for one thing. Kalau kita berdoa untuk sesuatu, Tuhan itu kalau menjawab selalu multidimensi. Makanya kalau saya doa itu, saya taruh iman saya kepada Dia yang mendengar doa saya, bukan pada doa saya sendiri. Karena doa saya nggak sempurna, tapi saya nggak takut untuk meminta. Sekalipun saya tahu permintaan saya mungkin tidak persis tepat guna, karena Tuhan yang Maha tahu apa yang sesungguhnya aku butuhkan, saya tetap akan berdoa. Karena waktu saya berdoa, saya nggak perlu terlalu khawatir untuk mengoreksi doaku. Orang yang berdoanya itu nggak bisa mumbul doanya adalah orang yang sementara dia doa terus koreksi diri. Orang gitu tuh tertuduh. Yakobus berkata, orang yang berdoa dengan hati mendua nggak akan terima apa-apa karena dia punya spirit terombang-ambing seperti ombak. Saya kalau doa itu saya nekat. Asal saya nggak berdoa sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa bunuhlah orang itu. Jangan membunuh kan. Perintah Allah kelima. Anda jangan berdoa untuk suami orang lain. Tuhan, aku berdoa minta suami orang itu. Jangan berzina. Saya nggak takut doa. Saya kalau doa itu saya nekat. Bagaimana Anda berdoa menunjukkan kedekatan Anda dengan Tuhan? Orang kalau aman, kalau secure itu ya, kalau aman, dia nggak akan sungkan. Dan kita takut nanti kalau kita terlalu gimana nanti Tuhan keberatan. Yang bener lah. Saya kalau sama Tuhan, dia tuh Bapakku. Karena manusia itu banyak sekali punya pergumulan ini. Dia punya hubungannya dengan ayahnya itu kurang dekat. Jadi akhirnya hubungannya dengan Bapak itu juga punya kesalahpahaman. Tapi kalau hubungan kita pulih dalam kasih bahkan over pulih, you gak akan takut minta sama Tuhan. Saya gak akan takut. Doa saya kalau sama Tuhan, saya kalau minta sama Tuhan itu spesifik. I ask for this. Sekalipun di dunia ini sekarang beredar di dunia gereja, jangan minta-minta lah sama Tuhan motivasi. Enggak lah, saya gak munafik kok. Saya itu butuh Tuhan. Udah titik. Saya gak akan apologize sebagai anak minta sama papa saya.
Kalau Anda sungkan minta, ya mungkin dia paman. Bagiku dia Bapak surgawiku. Aku minta. Jodoh saya minta sama Tuhan. Pekerjaan saya minta sama Tuhan. Gedung ini saya minta sama Tuhan. Dikasihnya memang lebih daripada yang saya sangka. Saya minta fungsional. Dari dulu saya selalu minta yang bisa tampung 5.000. Saya ngomongnya spesifik. Tuhan kasih bisa nampung 6.000. Tuhan kasih ekstranya sedikit. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Berani minta, sekalipun waktu minta nanti, ujungnya di sebelah situ nanti, Tuhan akan menjawabnya multidimensi. Saya gak terlalu bingung dengan mengoreksi diri. Dia guru, aku ini muridnya, ya biar dia yang koreksi. Tugasku hanya percaya, you see. Tugasku hanya berani menghampiri tahta kasih karunia untuk memperoleh pertolongan dalam pergumulan saya. Ask, minta. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah kalau yang kita minta itu hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu kita, kata Yakobus. Ada dua macam orang. Ada orang yang gak dapat apa-apa karena dia gak minta. Tapi ada orang yang minta terus tapi gak dapat apa-apa. Karena permintaannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Kalau kita punya permintaan itu orientasinya me terus, me just me. Hidupnya itu salah fokus, salfok. Hidup ke diri sendiri. Kalau kita tahu hidup kita ini tidak untuk diri sendiri. Hidup kita itu juga balance dan seimbang untuk orang lain pula. Jangan takut minta. Ask my Father for anything. Mintalah kepada Bapakku untuk apapun juga. Ini 4 orang turunkan ke bawah itu karena mereka percaya Tuhan mau mengabulkan doa. Kalau enggak mereka enggak nekat bolongi atap Tuhan sampai lubang. Anda kalau hampiri Tuhan harus yakin Tuhan itu mau membantu. Kalau enggak Tuhan yang tersinggung. Ya, Tuhan yang tersinggung. Kalau anak kita ketakutan. Anak kita ketakutan minta sesuatu sama kita, harusnya itu harusnya menjadi pukulan buat orang tua. Kecuali kalau anak manja ya, berarti Anda salah didik anak Anda. Anak yang cuma minta-minta, tidak pernah sungguh-sungguh punya hubungan dengan ayahnya. Tapi kalau anak Anda itu anak yang baik, anak yang nurut, anak yang cinta mengasihi papanya, papa mamanya, anak yang mau bekerja. Kalau dia suatu hari bersembunyi, minta sesuatu, gak minta sama ayahnya. Kalau saya punya anak gitu, akhirnya saya tahu dia minta sama tetangga, saya yang ngamuk loh. Emangnya papamu udah mati, kenapa kamu gak minta sama aku? Saudara terkasih, berimanlah. Tapi jangan hidup bagi diri sendiri. Tapi kalau Anda sudah mengerti poin ini dan Anda hidup memperhatikan kebutuhan orang lain juga, berimanlah saat Anda berdoa. Berimanlah untuk orang lain juga. Tahu nggak? Semakin saya kenal Tuhan, usia rohani saya belum seberapa. Baru 31 tahun, 32 tahun. I'm still young in my spiritual age. Semakin tahun saya perhatikan, tambah tahun, doa saya itu semakin banyak untuk orang lain. Saya ngomong gini bukan ngaku-ngaku, Tuhan tahu. Aneh loh. Doa saya itu semakin buat banyak orang lain. Cuman saya sering kali dibuat dibuat penasaran. Ada orang tertentu kalau saya doakan nanti sudah sembuh 3 tahun, kemudian ketemu baru berkata sudah gak apa-apa. Lu ngomong. Tolong bilang gitu loh. Makanya sekarang saya gak bodoh. Jadi kalau misalnya saya beritahu sama sekretaris saya, oke, ini yang saya doakan, tolong kasih saya feedback nanti gimana, sembuh atau enggak. Saya dapatkan bahwa semakin hari kehidupan doa saya sahamnya semakin besar untuk orang lain, semakin kecil untuk saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Anda untuk berlomba dalam iman bersama dengan kami. Ayo, buka dirimu, beriman untuk orang lain juga. Jangan beriman buat dirimu melulu. Sebab kadang-kadang dengan mengalihkan perhatian terhadap dirimu, di situ nanti Tuhan kasih solusinya. Kadang-kadang ketika Anda lupa pada diri sendiri, jangan sampai lupa terus diri sendiri. Ya, tapi jangan terus melulu mengingat dirimu. Hidup ini tidak berpusar pada porosmu. Bumi ini loh, the universe doesn't revolve around you. Saya selalu ingatkan seseorang bahwa yang namanya alam semesta ini, porosnya itu bukan hidupmu. Ada orang lain juga.
ada kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita terbuka untuk beriman dan pakai iman kita untuk orang lain pula. Nanti lihat ya, sebagian dari masalah yang tidak kita doakan, masalah hidup kita sendiri, itu selesai sendiri atau tiba-tiba ada solusi ketika kita melayani orang lain, ketika kita mendoakan orang lain. Loh aneh ya. Saya mendapatkan sesuatu waktu saya mendoakan orang lain, ketika saya kena masalah yang sama yang dulu melumpuhkan saya, karena dulu saya fokus pada diriku, tapi kali ini ketika masalah itu menimpa aku, setelah saya mendoakan orang lain dan saya terbeban, loh kok terasa lebih ringan ya? Kok terasa gak takut ya? Dulu saya diginikan langsung lumpuh saya. Langsung takut. Langsung sudah gak bisa tidur. Langsung gak bisa makan. Sekarang kok biasa aja tuh. Ini masalah besar. No problem. Tuhan terima kasih untuk makanan minuman di depanku. Saya santap dengan nikmat. Tidur ya tidur. Dari mana kekuatan itu? Tiba-tiba besok bangun tidur pagi-pagi. Ada firman berbunyi. Pernahkah Anda bangun tidur sebelum mandi? Tiba-tiba ada lagu di pikiran Anda. Tiba-tiba bangun, tiba-tiba ada ayat. Tiba-tiba ada hikmat. Loh, begitu aja. Dulu gak bisa. Karena bangun tidur saya pegel semua, karena saya gak bisa tidur. Kalau kena masalah begitu, saya udah lumpuh. Sekarang aneh. Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu dia tidur. Waktu Anda mulai beriman juga untuk orang lain pula, orientasi kekristenan Anda jadi benar, Anda bangun tidur, Tuhan sambut dengan solusi. Karena kesusahan sehari untuk sehari, malam waktunya tidur, emangnya kita bisa apa? Emangnya kita bisa ke kantor? Emangnya kita bisa ganggu orang lain? Bubuk nak, besok pagi Tuhan kasih solusinya. Amazing. Kita kira kalau persoalan kita itu kita tungguin dan plototin itu akan pergi. Oh no, nehi kusi-kusihe. Tidak saudara. Tapi motivasi hidupmu menentukan bagaimana Allah akan berbicara dan menuntun Anda pada kemenangan. Esensi kekristenan, gereja kita harus beda. Ada satu orang membuat komentar, Pastor Philip kalau khotbah itu lebih banyak seperti mendidik jemaat. Betul. Saya tidak hanya memberi makan. Saya mau memberi Anda makan gizi sehingga Anda melihat ke Tuhan. Tujuannya bukan membuat Anda dengar khotbah. Tujuannya adalah untuk Anda memperoleh pedoman, pulang melakukan firman. Natal ini berubahlah cara hidup kita yang salah. Kalau selama ini pikiran kita tentang diri kita, belajar dari 4 orang ini yang gotong bukan siapa-siapa ke Tuhan. Tapi saya kasih satu poin terakhir, orang ini luar biasa, lompat ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Kalau Anda baca what's missing, apa yang hilang ayat 12, 4 orang itu. Mereka tenggelam di kalayak ramai, di golongan orang yang takjub lalu memuliakan Allah. Dia tidak memuliakan jasa, dia tidak memuliakan dirinya. Ini yang saya sebut sukacita. Kalau yang lainnya cuma kagum, wow 4 orang ini puas. Ada kepuasan batin yang membuat hidup itu awet muda, sungguhan. Ada kepuasan batin. Kalau Anda menangkap hati Tuhan untuk orang lain, kayaknya secara subjektif ini ya, saya ngomong ini bukan sebagai absolut. Kayaknya lebih banyak orang kan panjang umur. Karena sukacita, ketika sukacita Roh Kudus menjadi sukacitamu, Anda kan jadi orang yang paling bahagia. Ini adalah rahasia jalan Tuhan. Kalau di dunia, lu punya apa baru happy. Kalau bisa beli ini, baru happy. Kalau bisa punya itu, baru bahagia. Saya beritahu kebahagiaan Tuhan tidak simpan di barang-barang itu. Tuhan simpan harta sorgawi itu di bejana tanah liat. Apa yang dianggap lemah dan cupu oleh dunia, di situ Tuhan taruh kekuatan. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia, di situ Tuhan kasih hikmat. Orang yang merasa dirinya pintar, yang bijaksana, Tuhan tangkap dalam kebijaksanaannya dan jadikan orang itu bodoh. Perhatikan apa yang dunia agungkan, itu yang Tuhan tidak pandang. The real happiness terletak di sini. Yaitu ketika kita bisa bersukacita untuk apa yang membuat Tuhan sukacita. Hidupmu akan awet muda, saudara. Kalau Anda bisa happy, what makes God happy? If your heart, kalau hati Anda bisa sedih untuk apa yang membuat Tuhan sedih. If your heart is broken over what breaks His heart. If your heart rejoices over what
pleases Him, let me tell you, you're the happiest person. Poor or rich, kaya atau miskin, Anda adalah orang paling bahagia di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, jangan kejar kebahagiaan pada perkara-perkara dunia, sebab gak ada. Percayalah, Anda punya sesuatu 2-3 minggu kemudian jadi biasa, jadi bosan. Tapi kalau Anda menemukan ini, digotong oleh 4 orang, Anda baca di ayat 12. Sementara semua takjub, mereka termasuk. Tapi 4 orang itu puas batinnya. Tidak ada ayat menjelaskan mereka gimana-gimana. 4 orang itu tiba-tiba tenggelam di lautan orang banyak. Turut bersuka cita. Saya kagum angkat topi, cuman saya gak pakai topi. Saya sungguh-sungguh sangat salut dengan 4 orang ini. Ujung-ujung dia yang belanin. Saya percaya drama tadi itu mirip sama asli. 4 orang itu yang persuade atau yang membujuk supaya si lumpuh mau dibawa datang. Kalau enggak kan pasti ada ayatnya. Maka si lumpuh meronta-ronta diculik oleh 4 orang. 4 orang inilah yang membujuknya, yang menurunkannya. Ujung-ujungnya nothing. Hebat gak? Wow, ujung-ujungnya nothing buat mereka. Ada orang berkata, aku melayani Tuhan, dapat apa? Loh, tunggu. Melayani Tuhan itu loh, dapat apa? Itu loh. Loh, saya ulang ya. Aku layani Tuhan loh, dapat apa? Loh, Anda bisa melayani Tuhan, itulah dapat apanya? Saya pernah makan di sebuah depot kecil, tapi pernah didatengin sama bintang film. Presiden. Di dalam negeri pernah, di luar negeri pernah. Satu tempat kecil, waduh apa, itu tempat. Saya masih ingat, wah ada di sana. Nah, pernah sekali waktu di Hong Kong. Tempatnya kecil makan, tapi rasanya itu terkenal. Itu sebelum pandemi, saya pas pergi pelayanan di situ. Itu semua, itu di jejer yang namanya foto-foto itu. Jet Li di sana, Jackie Chan, siapa. Saya tanya foto saya mana? Enggak, just kidding, bercanda. Dia enggak, I don't think dia kepingin dapat misalnya makan berapa. Kalau perlu di-freekan itu. Dipasang fotonya itu harganya berapa. Faktanya bahwa mereka sebagai restoran atau depot itu bisa layani orang-orang ternama terkenal itu. Itu kehormatan ya. Emangnya hari itu mereka makan bubur bisa seberapa banyak sih? Meskipun dia datang dengan entourage, dengan grupnya. Paling berapa? Di masa-masa ramainya, ya lebih ramai pelanggan biasa. I don't think dia punya reward itu dari berapa banyak cash masuk ke kasirnya. Bahwa restoran itu atau depot kecil itu pernah didatangi presiden. Itu harusnya sudah berbicara sendiri. Paham maksud saya Bapak Ibu? Anda bisa melayani Tuhan, itulah rewardnya. Aku memberi untuk pekerjaan Tuhan. Aku dapat apa? Saya nggak suka di gereja kita kalau kita pakai, wah nanti akan dapat kembalian dari Tuhan. Ngapain? Kita bisa memberi untuk perluasan kerajaan Tuhan dengan sungguhan lewat perintisan gereja-gereja baru. Lewat misionaris dikirim di tempat-tempat seperti domba yang keluyuran tanpa ada gembala, kita pasang misionaris di situ. Mawar Sharon peduli, bisa betul-betul mempedulikan masyarakat. The fact, kita bisa ambil bagian dalam pekerjaan Kristus, padahal Kristus itu bisa lakukan tanpa Anda dan saya. Kita bisa ikut sebagai pelukis. Andai kata saya bisa Picasso, siapa-siapa. Misalnya si Mona Lisa yang gak pernah tertawa itu. Kalau ujung terakhirnya, saya bisa cuman kasih satu goresan. Philip Mantova pernah gambar di Mona Lisa itu. Ada satu bagian. Saya gak perlu dibayar. Saya bagian daripada masterpiece of art di seluruh dunia. Bayangkan. Suatu hari waktu saya melukis anjing saya yang kecil, Maltese. Tapi hari ini sudah beristirahat dengan tenang. Udah mati. Waktu saya melukis dia masuk. Lalu tiba-tiba pohonnya, tangan anjing kecil itu kena kecat yang masih basah. Nakal sekali dia, kan saya taruh di situ. Tapi jadi bagus, saya biarkan. Jadi ada satu lukisan saya itu ada goresannya anjing saya. Namanya Emily de Castello. Yang nama Emily tidak ada kesengajaan, itu memang sudah di sertifikatnya, sorry ya. Ini anjing mati tapi dia ada di satu lukisan. Yang sekarang dipajang di China.
Listen very carefully. Kita bisa turut melukis dengan Tuhan dalam pekerjaan histori, dalam sejarah gereja, sejarah kebangunan rohani. Saya nggak perlu di reward. My paw, ada sidik jari saya, ada di dalam pekerjaan Allah. Wow, it is my honor. Itu adalah kehormatan bagi kami. Nggak perlu jadi orang Kristen kita dapat apa. Kita bisa mengenalnya dan memanggilnya Bapak. That's your reward. Bapak ibu saudara, digotong oleh 4 orang tidak dapat apa-apa. Tapi dalam sejarah ini, mereka pernah turut terlibat dalam sebuah cerita mujizat. Tindak tanduk mereka yang sederhana tidak diingat dalam sejarah, bahkan tidak ada namanya. Mereka membawa seseorang untuk ketemu Yesus, sebuah mujizat yang hebat dan Allah, yaitu Yesus melihat iman mereka dan menyembuhkan si lumpuh. Itu sudah menjadi honor mereka, itu menjadi kehormatan mereka. Saya ingin Anda semuanya untuk punya hati yang murni. Mari kita murnikan hati di akhir tahun ini. Kalau kita ikut Yesus, itulah reward kita. Kita bisa mengikut Yesus. Yesus itu cukup bagi kita. Bukankah kehormatan yang luar biasa? Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan hari ini. Kalau mau bersukacita, jangan sukacita karena berkat. Jangan sukacita karena mujizat. Bersukacitalah karena namamu dan namaku diakui oleh Dia dan tertuliskan di dalam kitab kehidupan anak domba. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.